Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah mendengar Waalaikumsalam. Ustadz pernah mengatakan bahwa ada azab di dunia ya. Jadi azab itu orang itu bahagialah di dunia. Misalnya dia tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajibannya, tapi dia dalam hal rezeki dia baik atau apalah. Dan di saat terakhir dia misalnya korupsi atau anaknya narkoba. Tapi ada yang saya ingin tanyakan, di dunia ini dia terus mendapatkan musibah. Jadi ya sakit lah, ya ini, atau terakhir itu rumahnya terbakar. Yang terus, tapi saya tahu bahwa keluarga itu tuh dalam hal sholatnya bagus, saya tahulah semuanya. Itu apa bedanya? Jadi saya nggak ngerti dimaksud dengan azab dan musibah, Ustadz. Ini mohon penjelasannya, Ustadz. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Ada orang yang risau, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu bihi sayyi'at. Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Ini yang pertama. Apapun yang sedang kita alami, maka dia menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang tidak pernah buat dosa? Kalaupun ada dosanya sedikit, kenapa tetap juga datang kesulitan dalam hidupnya? Maka ini adalah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal belum ada ujian? Kalau yang pertama tadi menghapus dosa, yang kedua ini adalah ujian. Kalau dia lulus ujian, naik tingkatan. Yang ketiga, Allah sudah tempatkan dia di surga paling tinggi. Tapi amalnya kurang. Bagaimana cara supaya grade-nya lengkap? Dia sudah mau naik gelar lektor kepala. Tapi setelah dilihat kumnya kurang. Bagaimana cara menggenapkan kumnya ini? Maka Allah berikan dia sesuatu yang sulit. Kalau dia lulus itu, maka dia menempati tempat itu. Itulah yang disebut dengan menaikkan derajat, menempati tempat karena kurang amal. Nah, ketika kita sakit, ada 3 kemungkinan. Mungkin sakit kita itu menghapuskan dosa masa lalu. Mungkin sakit itu ujian keimanan. Mungkin sakit itu untuk menggenapkan grade kum kita untuk mencapai level tertentu. Dan kita tidak tahu itu. Kita hanya berhusnuzon, sebaik sangka kepada Allah. Ana indah husnuzon ni abdi bi. Aku merasa, aku menurut prasangka hambaku kepada. Saya selalu husnuzon kepada Allah. Nah, ketika kita sedang mengalami suatu kesulitan dalam hidup, tidak ada cara lain kecuali ridho. Orang kita menyebutnya ikhlas. Ya udah, ikhlaskan aja. Padahal yang tepat adalah ridho. Ridho, rela, menerima. Nerimo kata orang Jawa. Menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang selalu kita ucapkan pagi, zikir pagi setelah sholat subuh, raditu billahi rabba, aku ridha engkau sebagai Rabb. Wabil islami dina, aku ridha Islam agama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridha Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Wabil Qur'an imama, aku ridha Al-Quran sebagai pembimbing hidup. Aku ridha ya Allah. Mudah-mudahan kau ridhai hidup. Tapi sebaliknya ada pula orang yang diberikan kenikmatan, umur panjang, jabatan tinggi, badan sehat, rezeki melimpah, padahal dia minum khamar, padahal dia berjudi, padahal dia berzina. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum. Kami tunda azabnya. Namanya istidraj. Sanastadrijuhum. Kami tunda azabnya. Wa umli lahum. Aku ulur kenikmatan-kenikmatan bagi dia. Dia menyangka nikmat, padahal itu adalah azab yang tertunda. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Wa makaru, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa makarullah, Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah lebih hebat, lebih dahsyat daripada tipuan mereka. Oleh sebab itu kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak ngaji, tidak sedekah, dan rezekinya lancar, hati-hati. Boleh jadi dia bukan rezeki, tapi istidraj, azab yang tertunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Baik. Saya perkenalkan, nama saya Imam Cahyadi. Ya, Pak Imam. Alumni Fakultas Ekonomi. Masya Allah. 2 minggu lagi Pak Ustadz, yang saya hormati dan saya banggakan, akan kita jelang hari Idul Adha. Ada banyak cara orang untuk berkurban yang dilaksanakan.
Yang saya tanyakan, apakah dibenarkan berkurban dengan mengumpulkan uang satu kelas, lalu dijadikan satu kurban sapi atau satu kurban kambing? Apakah itu dibenarkan? Yang kedua juga ingin saya tanyakan Pak Ustadz, terkait orang sebagai mustahik. Mereka sebagai penerima kurban. Tetapi bagaimana dengan panitia yang bukan mustahik, apakah diperkenankan menerima kurban tersebut? Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Cahyadi dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. Yang pertama terkait ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada makruhnya, ada mubahnya, ada sunatnya, ada yang membatalkannya. Ibadah ini ada aturannya. Main bola aja ada aturannya yang diatur oleh statuta, apalagi ibadah. Itu diatur oleh Allah, Rasulullah SAW, disusun oleh ulama secara sistematis. Nah, kurban ini ada kurban level paling tinggi. Dilaksanakan Nabi sendirian 100 ekor onta. Nabi menyembelih 63 ekor, disembelih oleh Sayyidina Ali 37 ekor. Tapi semuanya milik Nabi sendirian. Jadi kalau ada orang kaya di Indonesia sendirian menyembelih 100 ekor sapi limosin sesuai dengan yang dibuat Nabi, 100 ekor onta sendirian. Ini paling tinggi, level VVIP. Yang nomor 2, naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Kami berkurban bersama Nabi Muhammad SAW pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijrah. 1 ekor onta badanah, 1 ekor onta an sab'in. 7 orang, 1 ekor onta. 7 orang, 1 ekor onta. Ini level 2. Level yang paling bawah, level paling rendah, 1 kepala rumah tangga. 1 kepala rumah tangga berkurban, maka sudah masuk di dalamnya istrinya, anaknya, dan orang yang ada di rumah itu. Tapi ketika 1 kelas yang terdiri dari 30 orang iuran membeli 1 ekor kambing, maka tidak ada tuntunannya. Tapi jangan sampai yang sudah dilakukan ini dihentikan, karena ini juga peluang untuk menolong saudara kita. Win-win solution, jalan tengah. Anak-anak 1 kelas ngumpulin uang cukup untuk 1 ekor kambing. Ketika penyembelihan kambingnya tetap atas nama 1 orang. Siapa yang berkurban? Wali kelasnya. Anak-anak murid kumpulkan uang. Nanti pas penyembelihannya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min wali kelas Pak Fulan bin Fulan. Anak-anak kepada wali kelasnya terhitung sebagai sedekah. Sedangkan wali kelasnya terhitung sebagai dia sudah mengajarkan kebaikan ke anak-anak. Tapi pahala kurbannya dia sudah berkurban. Nah, ini jangan 1 kelas lalu kemudian kurban 1 kelas. Nah, maka itu tidak ada tuntunannya. Demikian tentang jumlah orang, saya sebutkan 3 level A, B, C. Kemudian tentang panitia. Nabi menyembelih kurban. Setelah Nabi menyembelih kurban, Nabi memakan hati hewan kurbannya. Ini yang paling afdal. Makan hatinya saja. Setelah hatinya dimakan, dagingnya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin semua. Ini yang paling afdal, the best, bagi semua ke fakir miskin. Cara kedua, tulusan 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk kerabat, sahabat, tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 yang berkurban, 1/3 sahabat, kerabat, tetangga, 1/3 fakir miskin. Oleh sebab itu tidak ada panitia. Maka ketika panitia itu ikut, panitia sesungguhnya sebagai relawan. Maka panitia kalau tidak sanggup sebagai relawan, jangan ikut. Karena nanti dia hanya akan dapat dosa saja. Anda sanggup jadi relawan, sanggup. Nggak dapat apa-apa, oke. Tapi ada 2 yang mesti digaji. Tukang jagal, tukang kulit. Karena mengkuliti ini berat. Tukang jagal dengan tukang kulit itu mesti diupah. Upahnya dari mana? Makanya akad uang kurban itu, saya berkurban 2,5 juta sekaligus biaya operasional tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Linda Rens, Ustadz dari Fakultas Farmasi. Yang Ya, saya mau bertanya, bagaimana keutamaan antara kita membayar zakat, kurban, daripada kita membayar atau melunasi hutang, Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nanti kalau kita di padang mahsyar, Ustadz, kalau misalnya kita masih mempunyai persoalan yang belum selesai di dunia, apakah kita nanti di padang mahsyar harus mencari orang tersebut atau orang yang punya masalah dengan kita, sementara kita saat itu sudah sibuk dengan ketakutan perhitungan hisab kita, Ustadz? Apakah kita cukup memohon kepada syafaatnya Rasulullah, atau kita harus tetap mencari orang yang mempunyai masalah dengan kita? Begitu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang kurban dan hutang. Selalu saya jelaskan, kita punya skala prioritas. Paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat, di bawah sunat mubah, di bawah mubah makruh, di bawah makruh haram. Paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat, di bawah sunat mubah, di bawah mubah makruh, di bawah makruh haram. Nah, antara hutang dengan kurban ini mana levelnya? Membayar hutang jatuh tempo wajib. Berkurban sunat muakkad. Ketika berbenturan, hutangnya 2,5 juta. Jatuh tempo mesti dibayarkan 31 Juli. Yang lebih didahulukan bayar hutang jatuh tempo. Tapi kalau hutang ada, sekarang orang punya banyak hutang. Ada hutang mobil, hutang rumah, hutang itu segala macam. Tapi belum jatuh tempo. Maka dia punya uang kurban, ada bayar cicilannya. Maka belum jatuh tempo. Bedakan antara hutang jatuh tempo dengan proses dalam pembayaran hutang. Saya ulang sekali lagi. Membayar hutang jatuh tempo wajib. Berkurban sunan muakkad. Lebih didahulukan membayar hutang jatuh tempo daripada berkurban. Nomor 2, bagaimana kalau kita ada hutang piutang dengan orang lalu kita mati? Kita ada menggeser sempadan pancang batas tanah orang. Sebelum sempat kita pulangkan kita mati. Kita ada pinjam barang orang, kita aniaya orang, kita zalimi orang, lalu kita mati. Bagaimana di akhirat? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang hari kiamat nanti dia menghadap Allah, salatnya banyak. Wa siyamin, puasa sunatnya banyak. Wa zakatin, sedekahnya banyak. Wahajin, hajinya banyak. Tapi dia zalim orang. Syatama haza, caci maki syian. Wa akala mala haza, memakan harta syian dengan cara curang. Wa daraba haza, memukul syian. Wa qadhafa haza, menuduh syian tanpa bukti. Uqidat hasanatuhu, amal-amalnya yang tadi diambil, diberikan pada orang yang dia aniaya. Allah transferkan, diambil, amal dia diambil. Setelah itu ternyata yang dia aniaya ini banyak sekali. Satu kampus Universitas Pancasila. Apa yang terjadi? Ukhidat khatayakum, diambil dosa mereka. Diambil dosa mereka, summa turihat ilaih, lalu dilemparkan kepada dia. Diambil dosa mereka, lalu dilemparkan kepada dia, summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Itulah dosa yang paling mengerikan. Oleh sebab itu jangan aniaya orang, jangan zalimi orang, jangan tipu orang, jangan makan harta orang dengan cara batil. Jangan merasa beruntung sudah mengakali orang. Jangan merasa berhasil sudah mengambil uang orang. Karena kita tidak akan pernah lepas. Di dunia kita lepas, bisa kita bayar pengacara. Di dunia kita bisa lolos karena kita punya kuasa. Tapi akhirat masih ada. Hidupnya hanya sejenak saja. Ini terkait dengan keimanan, keyakinan. Bahwa kita tidak sama mati seperti bangkai kucing. Kita bukan kambing yang ditabrak truk habis selesai. Tapi kita ada pertanggungjawaban setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab.